semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah jadi ini tuh kegiatan pagi aku ya teman-teman. Jadi baru aja kakak Dava itu berangkat ke sekolah, diantar sama pak suami. Dan pak suami itu pergi mau cari ikan gitu. Terus anak bayi aku juga udah tidur. Akhirnya ini aku beberes ya teman-teman. Jadi kasur ini aku beresin setiap pagi, siang, dan juga sore gitu. Itu kalau aku lagi rajin, tapi kalau males ya paling pagi sama malam aja sebelum tidur itu. Nah jadi ini aku lipet-lipet aja, terus mau aku benah-benah nanti setelah bersih baru anak bayi aku bisa aku pindahin ke kamar ini. Nah jadi sambil kalian nyimak video aku di sini mau berbagi cerita gitu ya teman-teman. Jadi untuk kemarin ada yang tanya untuk perlengkapan nge-YouTube aku itu apa aja. Aku itu kan masih YouTuber pemula gitu ya teman-teman. Aku cuma pakai kamera HP, terus pakai tripod sama headset. Headset itu untuk dubbing aja. Dan terus kalau suara aku sebenarnya mah cempreng gitu ya teman-teman, tapi aku juga nggak tahu kenapa kalau pakai headset itu lebih enak aja didengar. Terus untuk dubbing, kenapa suara aku bisa kelihatan sok-sok lembut gini? Jadi aku dubbingnya itu pelan-pelan ya teman-teman. Jadi setiap kali aku dubbing, ini anak aku itu udah pada tidur gitu. terutama si anak bayi. Jadi kalau kakak Dava kan itu udah ngerti gitu diajak ngomong, tapi kalau si bayi itu kan kadang masih susah gitu ya teman-teman. Jadi aku dubbing itu nunggu bener-bener si bayi udah tidur. Dan kalau si bayi bangun itu kan pasti seperti di video sebelumnya itu rame banget. Nah jadi ini aku itu dubbing pakai headset ya teman-teman, jadi lebih enak aja. Dan terus menurut aku kalau pakai headset itu suaranya jadi stabil gitu. Stabil enggak, kan kadang kalau nggak pakai headset itu ada fase keras, ada fase intonasi yang rendah kayak gitu. Tapi kalau pakai headset itu standar menurut aku, dan aku ngomongnya pelan banget. Nah terus ya teman-teman, itu aku beres-beres kamar depan udah selesai. Terus dilanjut aku bersih-bersih kamar belakangnya kakak Dava, tapi ya sementara ini belum dihuni. Nah ini kakak Dava udah pulang sekolah dan pak suami ini juga udah pulang ya teman-teman. Jadi tadi habis nyari ikan, pulangnya itu sekalian jemput kakak Dava. Nah ini tuh sedang mengobrak-abrik ya teman-teman. Mohon maaf kalau ini tuh berantakan semua, karena ini tuh ya terdapat mencawa ya teman-teman. Rumah aku itu kemasukan mencawa, tapi ini belum terlalu gede ya teman-teman. Tapi kan aku takut daripada bahaya, akhirnya itu ditangkap. Nah terus lanjut ini aku buat ngebersihin kamar belakang. Jadi kakak Dava ini belum tidur di sini gitu ya teman-teman. Rencana sih kepengen aku tidur sendiri, tapi belum ada AC-nya. Nah akhirnya sementara ini kakak Dava anak bayi itu masih tidur di kamar aku. Dan kali ini aku mau ganti spray aja, karena ini juga udah lama ya teman-teman. Ini udah hampir sebulanan ini kalau nggak salah. Jadi mau aku ganti aja. Nah terus seputar di postingan Instagram aku kemarin itu kan ramai banget gitu ya teman-teman. Pada banyaklah perdebatan, masa iya untuk belanja 75.000 itu cukup untuk seminggu dapat apa aja kayak gitu. Nah jadi kan aku udah sering mengatakan kalau harga di setiap daerah itu berbeda-beda, dan alhamdulillah untuk harga di Pekalongan itu masih benar-benar terjangkau ya teman-teman. Jadi ya memang ada juga yang mahal, tapi kan itu sepinter-pinternya kita juga, kita itu harus tahu mana harga yang lebih murah kayak gitu. Apalagi seorang ibu rumah tangga seperti aku yang tidak punya penghasilan dari kerjaan luar kayak gitu kan, kita harus pandai-pandai mengelola uang yang dikasih sama suami gitu. Jadi kalau tergantung cukup apa enggaknya itu tergantung pada diri sendiri gitu ya teman-teman. Gimana kita mengaturnya, gimana kita berhemat apa enggak.
Nah terus itu juga disesuaikan sama kebutuhan ya teman-teman. Kalau kebutuhan aku kan masih sedikit gitu, jadi karena aku sama pak suami aja, terus anak aku masih 5 tahun dan juga masih bayi 4 bulan gitu, jadi insya Allah cukup. Nah jadi sebenarnya dari dulu pertama kali aku nikah, aku itu nggak pernah masak sama sekali, karena aku memang dulu juga belum bisa masak gitu ya teman-teman. Jadi setiap hari itu pasti makan di luar, sekali makan itu entah 50.000 entah 70.000, dan paling murah-murahnya itu ya 20.000 gitu. Pokoknya sehari itu bisa 100 sampai 150.000 itu untuk makan aja. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, itu tuh masih bisa, masih terkontrol, karena kan aku dulu belum punya tanggungan, belum ada susu anak, belum ada SPP dan lain-lain sebagainya. Nah terus pernah juga setelah itu aku keluar dari kerjaan. Nah terus di saat itulah dimana ekonomi aku benar-benar sulit, dan akhirnya aku itu terjerat riba gitu ya teman-teman. Dan riba itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk makan. Jadi aku untuk makan itu pas nggak ada, bener-bener nggak ada uang, akhirnya aku ngutang ke sana kemari kayak gitu untuk memenuhi kebutuhan makan aku aja. Nah itu terjadi sampai sekitar 2-3 tahunan gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya aku baru terima gajian, paling mentok-mentoknya itu seminggu udah habis. Nah akhirnya aku itu bilang sama pak suami gitu ya teman-teman, pak kita gimana, aku nggak bisa kayak gini terus, nanti lama-lama pasti stres berat. Akhirnya aku memutuskan kalau salah satu hutang aku selesai udah gitu ya teman-teman, jadi aku nggak ngambil hutang itu lagi. Jadi dulu itu bener-bener ya teman-teman, aku itu punya 5 angsuran gitu dalam sebulan, itu tuh gede banget menurut aku. Dan alhamdulillah untuk saat ini kan pokoknya aku tuh berniat ya teman-teman, aku udah pasrah aja sama Allah gimana caranya supaya aku tuh terbebas dari riba ini. Memang saat ini pun aku masih punya riba ya teman-teman, aku masih ada angsuran rumah, tapi setidaknya aku itu sekarang jauh lebih bersyukur gitu. Pokoknya aku selalu tambah-tambah bersyukur, dan itu alhamdulillah ya teman-teman, ini membuat aku jadi lebih enak aja. Walaupun aku makan seadanya itu, tapi aku enak banget karena aku nggak mikir hutang sana sini lagi. Nah jadi ini dia sharing tentang pengalaman aku gitu ya. Sebenarnya kalau kita punya hutang itu boleh aja, tapi tidak boleh lebih dari 30%. Dan kalau lebih dari itu pasti untuk makan pun kita keteteran. Nah setelah itu di sini aku mau lanjut masak menu ya teman-teman. Ini tuh menu murah banget, cuma 10 ribuan aja. Dan kali ini aku tuh bikinnya cuma sayur sop sama ayam tepung gitu. Untuk sayurnya itu sayur sop yang aku beli di pasar waktu itu cuma 1.000 ya teman-teman, jadi sebungkus itu cuma 1.000. Memang isinya tuh cuma sedikit banget, namanya juga harganya 1.000 gitu ya teman-teman, tapi menurut aku worth it banget. Itu tuh cukup untuk keluarga aku yang keluarga kecil, dan pak suami itu kan nggak makan sayur gitu, pak suami lebih suka makan yang sedep-sedep, yang kering-kering gitu. Nah untuk sayur sopnya itu 1.000, terus aku tambahin 3 buah bakso yang sisaan dulu aku beli satu kantong 15.000 itu ya teman-teman. Terus untuk bumbunya aku cuma pakainya bawang merah, bawang putih, aku tumis-tumis aja karena memang ini tuh masak super cepet gitu, karena si bayi itu agak susah ditinggal. Nah ini untuk sayurnya seperti ini ya teman-teman, lumayan. Ini tuh sekitar 1 liter gitu ya kuahnya. Nah isinya seperti ini. Pokoknya lumayan lah ya, bener-bener murah. Dan untuk ayam tepungnya itu aku ayam 1/4 kilo harganya 9.000. Itu aku potong kecil-kecil, terus aku marinasi dulu ya teman-teman. Untuk marinasinya aku cuma pakainya garam, lada, dan juga bawang putih gitu. Terus untuk tepungnya di sini aku nggak pernah pakai tepung instan, aku tepungnya itu selalu bikin sendiri ya teman-teman, pakainya tepung terigu dan juga tepung beras. Semisal kalau aku pakai tepung terigu 6 sendok, berarti tepung berasnya 3 sendok. Pokoknya 1:2 gitu ya teman-teman. Terus aku tambahin sedikit garam karena aku nggak punya Royco, tapi kalau ada Royco mendingan tepungnya dikasih Royco aja, itu lebih enak menurut aku.
Nah terus aku balur-balurin aja ke tepung, terus aku tirisin, terus aku balurin lagi ya teman-teman. Jadi kalau ada telur itu juga lebih enak, tapi kali ini aku nggak pakai telur. Nah ini aku goreng pakai api kecil aja supaya mateng gitu ya teman-teman. Nah terus ini kan juga ada tulangannya, kalau tulangannya cuma sebentar takut kalau masih ada darahnya gitu. Nah ini untuk penggorengan yang kedua. Jadi untuk harga itu jangan dijadikan patokan ya teman-teman, karena di setiap daerah harga itu berbeda ya teman-teman. Terus untuk kebutuhan setiap keluarga itu juga berbeda-beda, jadi disesuaikan saja sama kebutuhan masing-masing, sama harga di setiap daerah. Dan alhamdulillah ini menunya udah jadi ya teman-teman. Jadi ini untuk sayur dan chickennya itu masih ada di wadah lain gitu, tapi aku fotonya cuma segitu. Dan ini untuk malam hari ya teman-teman, tadi siang udah makan. Nah ini malam hari masih sisa segini, jadi untuk sayur sopnya masih sisa semangkok dan ayamnya masih sisa sedikit. Nah terus ini pak suami dapat nasi box ya teman-teman, jadi isinya nasi ayam terus ada snacknya juga, karena tadi ada acara maulid nabi gitu. Alhamdulillah jadi malam ini aku nggak perlu masak lagi. Nah dan aku rasa cukup sekian ya teman-teman cerita pengalaman tentang aku, dan cukup segini aja video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.